bahkan juga temannya Yakobus dan Yohanes sudah bekerja keras semalam-malaman untuk mendapatkan ikan, mungkin ke tempat di mana biasa mereka menebarkan jala dan dapat banyak ikan, sudah ke situ. Dan mencoba ke tempat-tempat lain juga sudah dilakukannya. Tetapi tidak seekor ikan pun didapat, sekalipun sudah berkali-kali menebarkan jala. Nah, ini adalah fakta yang dialami oleh Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan mungkin juga nelayan-nelayan yang lainnya yang memang pekerjaannya adalah sebagai seorang nelayan atau nelayan, yaitu pencari atau penangkap ikan atau sebagai mata pencariannya. Jadi mereka sudah malang melintang menguasai keseluruhan danau itu karena memang hampir setiap hari mereka istilahnya melaut, kalau itu mendanau ya karena danau, melaut untuk mencari ikan. Tetapi tidak ada seekor pun didapatkan, didasarkan atas pengalaman yang telah dilewati, maka kesimpulan mereka sebagai nelayan yang profesional sia-sia kalau bertolak ke tempat yang dalam lagi dan kemudian menebarkan jala. Pasti juga tidak akan mendapatkannya. Itu bahasa Petrus dan teman-teman dalam keterbatasannya sebagai manusia. Dalam keterbatasannya sebagai nelayan yang profesional. Bagaimanapun manusia seprofesional apapun tetap serba dalam keterbatasan. Nah, mari kita perhatikan selanjutnya mengapa mereka kemudian bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Perhatikan di sini alasannya mengapa Petrus mau melakukannya. Tetapi karena engkau menyuruhku. Tetapi karena engkau. Jadi alasan utama mengapa Petrus melakukan perintah untuk menebarkan kembali jala dan menolakkan perahu ke tempat yang dalam adalah karena Yesus yang memerintahkan. Karena Yesus yang memerintahkannya. Bapak Ibu Saudaraku, berkali-kali kita kan belajar firman Tuhan. Baik itu sekolah minggu, KPW, PKMB, PKRB maupun ibadah. Dan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan di dalamnya kita mendengarkan Yesus memerintahkan kepada kita. Tetapi apakah jawaban kita setiap kali Tuhan Yesus memberikan perintah sama seperti Simon? Karena engkau yang memerintah, maka saya akan melakukannya. Karena engkau yang memerintah, maka saya akan melakukannya. Pagi ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua saudara yang ikut sekolah minggu, pasti sudah mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan pelajaran hari ini. Nah, apakah jawaban kita? Apakah kita berargumentasi agar tidak melakukannya atau kita berjawab, ya Tuhan, siap laksanakan. Atau kita menjawab sama seperti Petrus, sama seperti Simon, karena engkau yang memerintahkan, maka saya akan menebarkan juga jala itu. Saya akan menebarkan jala itu juga. Karena engkau yang memerintahkan. Karena engkau yang memerintahkan. Karena engkau yang memerintahkan. Saya ingin mengulangi lagi. Setiap minggu mungkin kita lebih dari sekali mendengarkan Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu. Tapi dari setiap kali kita mendengarkan perintahnya, apakah kita lebih banyak menyampaikan argumentasi alasan untuk tidak melakukan, atau setiap kali kita mendengarkan perintah Tuhan Yesus kita katakan, siap Tuhan, laksanakan. Bapak Ibu, yang mana kira-kira lebih banyak beralasan atau kita katakan siap laksanakan? Gimana? Wah, kok tertawa-tertawa ini. Jangan-jangan sulit. Rasanya kok tidak mungkin. Wah, tidak berani. Ya, kadang-kadang kita mendengar, melihat, atau bahkan kita sendiri lebih banyak mengungkapkan argumentasi alasan sulitnya untuk melakukan. Padahal Simon tidak bilang begitu. Kalau Simon, karena engkau yang memerintahkan. Siapakah engkau itu? Ada kata guru, ada kata rabi. Simon mengenal Yesus pada waktu itu sebagai rabi, sebagai guru. Guru digugulan ditiru.
Apa saja perintah guru untuk murid, ya murid siap laksanakan. Sendiko dawuh Bu, Pak, nah, mestinya begitu. Siap laksanakan. Guru digugulan ditiru. Maka perintahnya, apa yang disampaikan oleh gurunya setelah mendengarkan bagaimana Yesus mengajar, isi pengajarannya dan cara Yesus mengajar, bagaimana respon-respon orang, tanggapan-tanggapan orang mendengar Yesus mengajar, melihat Yesus mengajar, membuat Simon mengenal siapakah Yesus, yaitu Yesus adalah guru, rabi. Karena engkau yang memerintahnya ya guru, maka saya melakukannya. Maka saya melakukannya. Karena engkau guruku, maka perintahmu pasti bermaksud baik untukku. Pasti bertujuan positif untukku. Karena itu tidak ada alasan bagiku untuk tidak melakukannya. Nah, apakah kita juga menganggap Yesus sebagai guru agung kita? Kalau kita menganggap Yesus sebagai guru agung kita, maka segala perintahnya pasti bertujuan baik untuk kita. Pasti untuk suatu rencana yang positif bagi kita. Pasti mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Jadi tidak ada alasan untuk kita yang mengenal Yesus adalah guru agung, setiap kali menerima perintahnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyanggahnya, menolaknya, atau beralasan untuk tidak melakukan. Mestinya kita mengatakan, karena engkau yang memerintahkan kepadaku ya guru, saya siap melaksanakan. Karena guru tidak pernah bermaksud buruk padaku dan untuk hidupku dan bahkan masa depanku. Nah, siap laksanakan. Itulah yang dilakukan oleh Simon. Untuk perintah yang diberikan oleh Yesus, sekalipun menurut ukuran manusia, menurut prakiraan manusia, untuk prediksi sesuai dengan profesi mereka, mengatakan itu sulit dan tidak mungkin menangkap ikan. Tapi karena engkau yang memerintahkannya, guruku yang memerintahkannya, maka saya melakukannya. Apa yang terjadi? Ketika Simon melakukan apa yang diperintahkan, bertolak ke tempat dalam, lalu menebarkan jala, dan wah luar biasa. Perahu dia tidak cukup untuk menampung ikan yang ditangkapnya. Lalu Yohanes, Yakobus, mari ke sini. Lalu perahu Yohanes, Yakobus juga dibawa mendekati Simon, dan dari jaring yang ada demikian banyak ikan tangkapan itu juga dimasukkan ke dalam perahunya Yohanes dan Yakobus. Dua perahu itu menangkap penuh atau terisi penuh dengan ikan hasil tangkapan. Dan ini sangat luar biasa. Ketika melihat perolehan dari ikan itu, lalu terbukalah mata Petrus. Siapakah sesungguhnya guru itu? Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Maka dia langsung datang tersungkur, bersujud di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah kami, sebab kami ini orang berdosa. Ayat yang ke-8 di sini katakan, Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Waktu Simon melihat itu, ia sujud di hadapan Yesus. Apabila Petrus melihat hal itu, sujudlah ia pada lutut Yesus. Ini ungkapan yang dinyatakan respon dari Simon melihat mukjizat Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Maka dia tersungkur, bersujud, sujud sambil memegang lutut Yesus, menunjukkan ketaklukan mutlak terhadap Yesus, mengakui wibawa otoritas kedaulatan Yesus Kristus, dan menyapanya dengan sapaan Tuhan, Tuhan. Dalam terjemahan lama, apabila Petrus melihat hal itu, sujudlah ia pada lutut Yesus, katanya, ya Tuhan, tinggalkanlah kiranya hambamu, dan karena hambamu ini orang yang penuh dosa. Menyapa Yesus Tuhan, Tuhan, lalu menyadari siapakah dirinya. Kalau Yesus adalah Tuhan, Tuhan, maka saya adalah hamba, hambamu, hambanya.
Nah, ketika Simon mengenal Yesus Guru, tidak ada alasan untuk tidak mentaati. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Ketika Simon melihat tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Simon melihat siapakah sesungguhnya Yesus itu. Yesus adalah Tuhan, patut menghambakan diri kepadanya. Karena itu dia bertekuk lutut, sujud, menyembah, bahkan bersujud sambil memegang lutut Yesus Kristus. Menaklukkan diri hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Lalu menyadari siapakah diri yang sesungguhnya. Menyadari siapakah dirinya yang sesungguhnya. Ketika kita mengenal siapakah Yesus Kristus dan kemudian melihat siapakah diri kita, pasti menghasilkan pertobatan. Pasti menghasilkan pertobatan. Tidak ada kesombongan lagi, tidak ada kepongahan lagi. Aku kan cerdik, cendekia, aku kan intelektual, aku kan profesional, aku kan, tidak ada kata-kata itu lagi. Tetapi ketika melihat, memandang siapakah Yesus dan mengenal Yesus Tuhan, maka sudah tidak ada lagi kepongahan, kesombongan, keangkuhan, tapi langsung bersujud merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus dan mengakui siapakah Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat belajar pengenalan kita tentang siapakah Yesus tentu saja akan membuahkan ketaatan, membuahkan pertobatan, dan menyadarkan kepada kita siapakah diri kita yang sesungguhnya. Sehingga segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya Yesus, dan kita merendahkan diri di hadapannya. Nah, ini juga menjadi tanda atau ciri khusus untuk kita, setiap orang percaya. Sebagai orang yang sudah menjatuhkan diri di hadapan Yesus dan sembah, sujud, dan tersungkur di hadapannya, implementasi dalam kehidupan keseharian kita, dalam hubungan dengan sesama, siapakah aku ini adalah hamba. Jadi tidak ada sesuatu pun yang patut membuatku menjadi sombong, pongah, congkak, angkuh terhadap sesama. Tidak ada alasan bagi saya untuk merendahkan, meremehkan, bahkan mendiskreditkan orang lain dan merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang mengenal benar siapakah Yesus Kristus, dia akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, serta dalam tampilan hidup bersama akan selalu rendah hati. Wah, ini ciri-ciri yang mestinya nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu ciri kehidupan kita bersama. Ciri kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, semestinya kita ini menjadi orang-orang yang rendah hati dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita semua rendah hati dalam kehidupan kita bersama, pasti akan membuahkan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak ada merendahkan, tidak ada meremehkan, tidak ada menjelek-jelekkan, tidak ada memburuk-buruk, atau tidak ada yang membuli satu dengan yang lainnya. Tapi kita selalu menghormati terhadap siapapun karena masing-masing adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguhkah kita mengenal Dia? Siapakah Yesus bagimu? Siapakah Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Kalau Dia adalah gurumu, pantas mendengar dan belajar dari Dia. Pantas mematuhi dan mentaati apapun yang Dia perintahkan. Kalau Dia adalah Tuhanmu, engkau adalah hamba, maka pilihan hidup ideal bagi seorang hamba adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Tidak ada pilihan ideal yang lainnya. Pilihan ideal hidup kita tertinggi, pilihan tertinggi nilainya dalam diri kita, dalam hubungan dengan Yesus yang adalah Tuhan kita, adalah mematuhi, mentaati, melakukan semua yang Yesus Tuhan kita perintahkan. Itu pilihan ideal tertinggi dalam diri kita. Pilihan yang lainnya saya kira tidak ada yang melampaui atau melebihi itu. Karena apa? Berhasilnya seorang hamba adalah ketika ia melakukan tuntas apa yang diperintahkan tuannya. Ini kotor ya, tolong dibersihkan. Oh, minta maaf Tuhan, sana dulu ya. Oh, enggak, perintahnya sini ya sini. Kan begitu ya. Tapi kadang, oh sana masih ada. Oh enggak, perintahnya bersihkan sini ya sini. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, yang kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan, kita kerjakan.
sebagaimana yang kita terima dari dia sebagai perintahnya, maka kita lakukan. Itulah yang dikerjakan oleh Simon ketika ia mengenal Yesus. Itulah yang dikerjakan oleh Simon, yaitu sujud syukur, sujud tersungkur di hadapan Yesus ketika ia mengenal Yesus Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sungguhkah Yesus gurumu? Sungguhkah Yesus Tuhanmu? Ya, Yesus adalah guru saya. Bagus, sesuai. Ya, Yesus adalah Tuhan saya. Bagus, sesuai. Terus pertanyaannya, benarkah Yesus itu gurumu? Ya, benar. Benarnya secara teori, konsep, pengertian, atau dalam praktek juga? Ya, kadang-kadang. Oh, bukan kadang-kadang. Mestinya dalam praktek keseharian kita, kalau Yesus adalah guru kita, maka kita harus menggugu dan meniru. Menggugu itu apa ya? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan meniru keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian siapakah Yesus itu? Betulkah Yesus itu Tuhanmu? Kalau dia betul-betul Tuhanmu, berarti kita ini adalah hambanya. Apakah ini teori, prinsip kebenaran, atau memang kebenaran itu telah nyata dalam kehidupan kita? Hidup keseharian kita mematuhi Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Menjalani hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kunci sukses. Jadilah seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita berdoa.